warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya semua. Perkenalkan, saya Disyantur Warma dari Teknik IPS 5B IAIN Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Interaksi Sosial. Dan sebelum saya melanjutkan materi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dari kalian yang gak pernah berbicara dengan orang lain, pasti semua dari kita pernah dong ya berbicara dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi, karena pada hakikatnya manusia pasti membutuhkan peran manusia lainnya dalam kehidupan umum. Lantas, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Adapun interaksi sosial menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang kedua, menurut Walkito, bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lainnya yang saling berhubungan. Pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Proses interaksi baru bisa terjadi jika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, yang artinya adalah proses interaksi melibatkan komunikasi yang terjalin oleh individu atau kelompok tidak hanya dari lisan saja, melainkan juga dapat dilakukan menggunakan simbol-simbol, melalui gestur tubuh atau isyarat. Yang ketiga, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Proses interaksi melibatkan dimensi waktu yang terjadi, yang artinya interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, masa kini, atau masa yang akan datang. Yang keempat, adanya tujuan-tujuan, yang artinya adalah para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial, misalnya transaksi antara penjual dan pembeli, yang mana penjual menjajakan jualannya untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang syarat-syarat interaksi sosial. Menurut Giling, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke, kita bahas yang pertama, kontak sosial. Pada dasarnya, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial langsung atau kontak sosial lingkungan. Kontak
secara fisik atau tatap muka. Misalnya seperti kita berbicara ataupun berjabat tangan dengan orang lain. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui telepon, chat, ataupun surat pengirim. Oke, selanjutnya kita bahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah salah satu proses penyampaian atau penerimaan pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak pada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antar keduanya. Komunikasi juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti berbicara ataupun surat pengirim. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh, seperti menyapa teman atau melambaikan tangan. Oke, selanjutnya mari kita bahas faktor pendorong interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai dasar munculnya interaksi sosial. Adapun faktor tersebut adalah imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, seorang pria yang mengikuti gaya model rambut masa kini. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Nah, dalam hal ini, proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi seorang pelakunya. Contohnya, seorang pria asal Indonesia bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sang idola yaitu Michael Jackson, mulai dari penampilan fisik sampai dengan perilakunya. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya, terpengaruhnya oleh tayangan televisi atau media sehingga membuat penonton melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Simpati. Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain, yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu seperti sedih ataupun senang. Contohnya, seseorang merasa sedih ketika mengetahui temannya sedang dalam keadaan sakit. Yang terakhir atau yang kelima adalah empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Seperti contohnya, seseorang menolong kawannya yang terjatuh dari sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah, kita sudah tahu apa itu interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial itu dapat terjadi di mana saja, seperti di ruang kelas, tempat ibadah, tempat hiburan, dan juga lain-lainnya. Dengan mengetahui tentang interaksi sosial, maka diharapkan hal itu dapat mendorong bentuk interaksi sosial yang ideal juga positif. Sekian pemaparan dari saya terkait interaksi sosial. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.